Baik, selamat malam teman-teman geologi semua. Pada malam hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik terkait dengan eksplorasi nikel. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita di malam hari ini, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Fredrik Makutika. Kebetulan saya bekerja di PT Explorindo Sukses Unggul. Dan di sebelah kiri saya, saya Rivi. Saya bekerja di PT Explorindo Sukses Unggul sebagai website, dan ini kawan saya juga. Saya Afki Salampesi, saya juga bekerja di PT Explorindo Sukses Unggul di bagian geologis well site. oke, jadi kita di sini kebetulan kita sama-sama geologis. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas penanganan core mulai dari keluar dari lubang bor dan bahkan sampai dikirim ke laboratorium. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, jadi sebelum kita masuk ke situ, di sini kita geologis itu. Jadi tugas kita di sini salah satunya menjaga kualitas sampel biar jangan Dengan tercecer, maksudnya untuk kadarnya itu tidak turun. Kan banyak juga sebab-sebab yang bisa membuat si ore itu kadarnya menjadi turun. Jadi kita sebagai geologis, salah satu tugas utamanya yaitu menjaga kualitas ore itu agar sampai ke laboratorium itu kadarnya tetap terjaga. Nah, terkadang itu saya sering ketemu ada yang sengaja, bahkan itu ketahuan sama kita yang geologis. Misalnya ada yang ngeran tidak sampai, harusnya ya 1 meter tapi tidak sampai 1 meter. Tapi dia bilangnya itu ran 1 meter. Itu kan harusnya ndak boleh tuh. Dan terus kadang lagi kita juga sering ketemu yang misalnya dalam ran 1 meter ini kan kadang ore itu bisa panjang bahkan sampai lebih dari 1 meter tuh. Misalnya kan kalau di limonit itu bisa sampai 150 atau 140, disebut swelling tuh. Nah, kadang ada yang sengaja memotong atau patah begitu, masukkan ke meteran berikutnya. Nah, kayak seperti itu tidak boleh. Jadi kita geologis ya tugasnya seperti itu, kita menjaga kualitas sampelnya biar tetap terjaga lah. Nah, terus ada teman saya Setiano Tio. Setiano Tio, ya. Ya kan, maksudnya mungkin belum tahu lah perlakuan sampel ketika keluar dari lubang bor. Nah, katanya dia pengen mendalami. Nah, kira-kira seperti apa nih? Kan kebetulan kita geologis, jadi pas ini untuk menjelaskan ke saya juga baru sih kawan nih ya. Jadi kalau ini di setiap perusahaan itu eksplorasi ada yang namanya SOP. Jadi SOP setiap perusahaan dalam penanganan sampel ore yang keluar dari lubang bor itu berbeda-beda. Kebetulan di klien kami PT Weda Bay Nikel ini, jadi untuk penanganan ore itu dari keluar dari lubang bor sampai dia ke laboratorium itu ada tahap-tahapnya, ya kan. Di sini tuh untuk penanganan ore-nya itu yang terlibat yaitu ada driller juga, ada kru, ada asisten geologis, dan ada geologis. Jadi pertama itu ketika misalkan dia kan running 1 itu keluar ore 1 meter, ya kan. Nah, itu nanganannya kawan, jadi dikeluarkan. Jadi dari inner tube itu diambil terus dibentangkan seperti di gambar ini ya. Jadi dibentangkan seperti itu lalu ditusuk menggunakan air, jadi dikeluarkan. Lalu setelah itu pakai menggunakan pipa itu baru dimasukkan ke dalam core box seperti itu. Terus kalau untuk SOP-nya lagi, kalau kan ada recovery. Nah, di sini kalau dari Weda Bay itu dia kalau untuk limonit dia 90%. Kalau misalkan di bawah 90% dia harus running 30 cm dulu, tusuk 30 cm, dan lalu setelah itu 70 cm. Nah, itu tugasnya asisten geologis yang mengingatkan itu untuk driller, karena di tempat kita itu geologis itu dibantu oleh asisten geologis. Ya, di setiap satu rig atau satu alat bor itu 1 orang gitu. Nah, terus ada lagi. Nah, kalau di perusahaan lain itu yang namanya swelling itu kadang mereka ambil. Jadi harusnya cuma tusuk 1 meter, yang keluarnya 1,5 meter, mereka bilang 1,5 meter.
padahal cuma tusuk 1 meter. Nah itu harus diperhatikan kembali karena ini mengingat kalau sudah di database itu sudah running model, ketika selisih itu akan berakibat buruk sekali di penambangan itu. Jadi selisih datanya yang seharusnya limonitnya cuma 1 meter dibilang 1,5 meter toh, atau akhirnya bertambah, akhirnya kerugian. Nah, justru nanti kalau sudah kerugian begitu, misalnya dari klien kita merasa rugi, ya nanti dilacak tuh siapa nih yang kontraktor ini, geologisnya siapa. Nah, itu bisa kena ke kita. Jadi benar-benar ya, untuk sampel ini kita harus menjaga kualitas, jangan buat curang lah seperti itu. Jadi kalau untuk bicara sampel, bicara ore itu ya balik lagi ya, kalau di nikel itu kan ada 3 zonasi. Pertama kan zona limonit, saprolite, baru bedrock. Ada saprolite, ada bedrock. Profil laterit. Ya, itu profil lateritnya. Nah, dalam profil laterit itu tidak homogen begitu kawan. Jadi kadang yang di sini misalkan bor di sini limonitnya 5 meter, nggak taunya udah maju untuk titik sebelah limonitnya jadi 10 meter begitu. Bahkan ada yang kurang lagi. Ada yang kurang. Nah, jadi kenapa dibuat jarak per 25 meter itu? Jadi untuk menguatkan data gitu, agar profil laterit itu apabila sudah diolah datanya akan terlihat begitu, dan cadangannya pun akan ketahuan dan lebih presisi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau untuk kawan Kawan Anasti bagaimana? Iya, jadi kalau tugas geos itu kan emang buat mengontrol agar drilling itu berjalan dengan baik. Jadi kita harus menjaga kualitas dari core itu tetap baik gitu. Jadi kalau perlakuan sampel itu ada tahap-tahapannya. Misalkan tadi kan saya bicara sudah sampai ditaruh di core box tuh kawan. Nah, setelah ditaruh di core box itu kita melakukan penomoran sampling kalau di sini. Jadi ada penomoran samplingnya. Bicara penomoran sampling itu ada beberapa SOP yang diberikan oleh WBN untuk verifikasi atau semacam ya untuk di ini gitu loh, kebenarannya si kadar ini apa, untuk validasi. Jadi untuk memvalidasi kembali kadarnya itu sesuai atau tidak. Jadi ada terbagi atas sampel duplikat dengan sampel blank. Jadi kalau bicara sampel duplikat ini, jadi kita misalkan penomoran sampel dari 01 sampai 20 misalnya 020. Nah, sampelnya itu jadi diambil per 1 meter, ya kan, dimasukkan dalam kantong sampel dengan nomornya itu sesuai dengan kode nomornya, misalkan 01, ya kan. Nah itu untuk 1 meter itu, baru 02 untuk 2 meternya itu, 3 itu seterusnya sampai 20 meter. Nah ketika sampai 20 hitungan ke 20 itu ada yang namanya sampel duplikat. Nah sampel duplikat ini fungsinya itu untuk memvalidasikan kembali si data apabila yang 20 ini sesuai tidak dengan sampel yang duplikatnya ini gitu loh. Meter ke 20 ini sesuai kadarnya atau tidak. Jadi untuk memvalidasi juga orang lab gitu loh kawan. Jadi agar tidak terkoceh kitanya. Jadi misalkan kita terima-terima aja nih, oh ini udah bener mungkin kadarnya sekian gitu. Nggak taunya malah pas dikasih dengan sampel duplikat berbeda gitu. Jadi itu untuk memvalidasi itu gitu kan. Nah itu untuk sampel duplikat. Nah, jadi sebelum lanjut ke yang lain, saya mau tambahkan juga mengenai sampel duplikat ini. Jadi kan tadi katanya di kedalaman 20 itu kan ada sampel duplikat ya. Jadi artinya sampel duplikat itu diambil sebelahnya, misalnya dalam 1 meter yang di kedalaman 20 itu diambil sebelahnya. Nah, sebelahnya juga diambil tapi dipisah di kantong yang berbeda dengan nomor sampel atau kode sampel yang berbeda. Nah, ketika sudah di lab dan yang sebelahnya ini sama yang satunya ini beda kadar ininya, itu berarti kita sudah harus curiga ini di mana yang salah. Nah, kemungkinan di lab atau mungkin karena data tercecer atau seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya datanya sama atau kadar ininya sama, nah berarti
kita simpulkan ya sudah betul itu datanya. Nah, terus juga ada tambahan lagi sedikit mengenai apa namanya samplingan ini untuk masalah duplikat. Jadi kalau kita harus jeli, kalau misalkan dalam satu proyek itu ada tim samplingnya, kita harus mengajak bareng gitu loh, istilahnya kita harus ini kembali gitu loh, tinjau kembali dengan tim sampling itu, karena kadang dalam satu or itu ada yang namanya rocky sap tuh kawan. Jadi ada yang sebelahnya batu, ada yang sebelahnya tanah gitu. Nah ketika dalam sampel duplikat ini yang mereka ambil cuma tanahnya aja, berarti kan kadarnya beda tuh. Terus yang sebelahnya mereka ambil batu agak banyak daripada tanah. Nah jadi itu akan mempengaruhi juga di segi kadarnya itu gitu loh. Jadi kita harus jeli untuk memperhatikan itu juga. Kita harus ngasih tahu lah ke orang yang tim sampling itu. Kalau misalkan kita yang sampling sendiri, kita harus jeli juga itu untuk membedakan mana yang kadarnya akan turun, mana yang kadarnya akan naik. Istilahnya walaupun kita cuma interpretasi gitu kan, tapi kita sudah sebagai seorang geologis itu harus bisa membedakan mana ore yang waste, mana yang ore yang bagus. Oke, jadi saya tambah lagi. Nah, jadi sampel itu bisa disampling itu sudah ketika sudah mencapai 150 atau dia dalam range 140 sampel sampai 160 sampel. Nah, itu baru bisa disampling. Ya, kalau di kita namanya DPO ya. Nah, jadi DPO. DPO itu jadi satu gabungan sampel dalam satu itu gitu loh. Jadi total dalam satu DPO itu 140 sampai 160 sampel. Ketika sudah disampling, maka sampel nanti ditaruh di suatu tempat, nanti diangkut ke mobil dari klien, terus dibawa ke laboratorium. Kalau sudah di laboratorium, berarti untuk tugas kita sebagai geologis Sudah selesai. belum selesai. Oh belum lagi ya? Kita nanti tunggu berita saja. Kalau misalnya ada nomor yang lompat atau sampel yang hilang, nanti dari laboratorium mereka konfirmasi ke kita, nanti kita cek lagi di database kita di sini. Kalau misalnya di database kita sudah sesuai, nah berarti kita kembalikan lagi ke klien. Oke, jadi mungkin kalau masih bingung nanti tanya di komentar, ketik-ketik saja. Pokoknya sebanyak mungkin teman. Soalnya kan kalau misalnya kita yang masih baru atau misalnya baru berencana atau yang masih baru bekerja di nikel, kita kadang bingung lah juga istilah-istilah di drilling atau pengeboran itu seperti apa, itu pasti bakal bingung karena masih baru istilah-istilah Banyak bahasa baru ya. ada ran, ada polos, ada banyak lah istilah. Banyak. Jadi kalau bingung nanti tanya di komentar ya. Pokoknya ketik sebanyak mungkin. Terus kita juga jangan terlalu mempercayakan sepenuhnya gitu kepada dealer, atau ya mudah-mudahan dealernya jujur atau ya sesuai dengan kita harapkan lah, karena ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kecurangan. Antara pertama pengawasan kita kurang gitu. Terus kita juga nggak terlalu mengerti untuk masalah running-runningan pipa gitu. Jadi pipa yang masuk sekian tapi kok ornya sudah lebih dari 20 meter gitu. Pipanya padahal kita hitung-hitung cuma 17 meter, ini sudah kita lihat di box sudah 21 meter. Nah, itu hati-hati. Jadi sebagai seorang geos juga harus memperhatikan masalah masuknya pipa. Biasanya nih kalau dalam kasus itu biasanya asisten geos itu dia iya gitu loh. Karena ya bodo amat Ya, ya kan. bodo amat. Nah, tapi kita harus tekan juga. Sebagai kita geologis harus memperhatikan banyak hal. Itu aja kawan. Oke, pas. Sudah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam, selamat beristirahat. God bless you.